Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat. Mohon maaf minggu kemarin Ibu tidak bisa memberikan Google Meet ataupun Zoom dikarenakan Ibu menjaga anak Ibu tidak bisa ditinggal. Maka Ibu coba buat videonya. Semoga ini bisa lebih membantu. Baik, pertemuan keempat itu tentang perusahaan multinasional atau multinational enterprise. Ada 5 pokok bahasan penting di materi kali ini, yaitu pengertian dan karakteristik perusahaan multinasional, kemudian peran perusahaan multinasional dalam ekonomi, kemudian tren perusahaan multinasional secara global, kemudian isu-isu global seputar perusahaan multinasional, dan yang terakhir kajian kebijakan dan isu-isu perusahaan multinasional di Indonesia. Setelah mempelajari materi hari ini, harapannya kalian bisa memahami apa itu perusahaan multinasional, kemudian trennya seperti apa, isu-isunya seperti apa, dan di Indonesia sendiri perkembangannya sekarang seperti apa perusahaan multinasional itu. Nah, selama 90 menit ke depan kita akan belajar ini, dan materi kali ini penting karena perusahaan multinasional itu perusahaan yang menyumbang pendapatan satu negara dan banyak dilakukan oleh negara, dan di negara kita sendiri itu banyak perusahaan multinasional. Jadi kita akan belajar apa saja sih dampaknya atau manfaatnya terhadap perekonomian negara kita. Nah, perusahaan multinasional atau sering disebut perusahaan multinational enterprise atau MIS singkatannya, atau multinational corporation atau MNC. Jadi ada yang nyebut MNIS, ada yang nyebut MNC. Nah, di sini ada perbedaannya. Jadi kalau MNIS itu minimal 2 negara. Jadi ini negara asal, kemudian ada negara di mana dia beroperasi. Itu disebut multinational enterprise. Tapi kalau multinational corporation, nah itu lebih dari 2 negara biasanya. Apa 2 negara itu? Biasanya perusahaan memiliki pusat di satu negara, sementara cabang atau operasinya ada di banyak negara kalau multinational corporation. Contohnya perusahaan apa sih? Perusahaan besar-besar biasanya. Seperti Coca-Cola, Unilever, Google, Adidas, Exxon, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Banyak ya, ada di Indonesia, ada di Lampung juga. Nah, kenapa sih ada perusahaan multinational enterprise atau perusahaan multinational corporation? Ya, nggak lain nggak bukan kalau orang bisnis ya pengennya memaksimalkan keuntungan dengan membuka cabang sebanyak-banyaknya dan mencari sumber daya yang lebih murah. Sumber daya yang lebih murah maksudnya apa? Bisa sumber daya alam yang lebih murah atau bahan baku yang lebih murah, bisa juga sumber daya tenaga kerja yang lebih murah, ataupun biaya sewa dan lain-lain, biaya beroperasi, biaya izin yang lebih murah. Jadi sekali lagi biar untungnya lebih maksimal. Nah, biasanya perusahaan multinasional itu punya karakteristik pendapatan dihitung secara general melampaui batas negara. Jadi kalau misalnya kita ngitung Unilever gitu, Unilever bukan cuma Unilever Indonesia kalau mau ngitung. Jadi Unilever secara global, tidak hanya di satu negara. Walaupun nanti di satu negara juga ada laporan keuangannya biasanya, tapi ketika dihitung, hitung secara general. Kemudian perdagangan yang terjadi dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi masih dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antar negara. Maksudnya apa? Jadi biasanya perusahaan multinasional itu punya anak cabang atau subsidiari. Misalnya apa? Coca-Cola. Nah, Coca-Cola itu punya anak cabang yang bikin packaging-nya. Masih anak cabangnya. Jadi muter-muter sebenarnya di perusahaan itu sendiri. Hasilnya atau keuntungannya ya untuk perusahaan itu sendiri sebenarnya dengan anak cabang yang beda-beda. Kemudian terdapat kontrol terhadap teknologi dan modal yang ketat. Jadi kalau perusahaan multinasional itu ada standarnya. Standarnya salah satunya standar teknologi atau alat-alat yang digunakan atau metodenya atau cara-caranya gitu ya. Nah, itu kemarin sudah kita pelajari, di teknologi itu tidak hanya alat gitu ya, tetapi juga bisa cara kerja, tetapi bisa juga pemikiran gitu ya. Itu biasanya lebih canggih dari perusahaan yang tidak
multinasional. Kemudian modal juga gitu ya, karena perusahaan beroperasi di banyak negara, jadi kemungkinan besar biasanya itu modalnya juga lebih besar dari perusahaan yang beroperasi hanya di satu negara. Kemudian selanjutnya sistem manajemen dan distribusi dikembangkan melintasi batas negara, terutama dalam sistem modal ventura, lisensi, atau franchise. Jadi sistem manajemennya itu nggak cuma di Indonesia, pure punya Indonesia aja, tetapi ada perusahaan aslinya gitu ya, ada di headquarternya gitu, ada di negara asalnya itu, ada urun campurnya juga di negara cabang gitu ya, baik dalam manajemen, kemudian distribusi produknya sendiri gitu ya, misalnya bahan bakunya atau misalnya ada satu komponen yang itu cuma ada di negara asalnya. Kemudian modal juga dalam hal lisensi, memberi lisensi itu juga masih bergantung pada negara asal. Kemudian sistem franchise gitu juga nggak bisa lepas dari negara asal. Kemudian yang pasti perusahaan multinasional itu membentuk cabang-cabang di luar negeri. Kemudian apalagi memiliki visi dan strategi produksi barang yang bersifat global. Visi dan strategi produksinya itu global. Artinya kalau strateginya global itu ketika memproduksi itu memperhatikan selera nggak hanya Indonesia saja, tetapi negara-negara lain juga. Kemudian visinya juga, jadi nggak menjadi pasar nomor satu di negara mana, enggak. Jadi biasanya pada tahun sekian akan menjadi perusahaan nomor satu di area Asia, benua Asia, gitu ya, di dunia, gitu. Visinya juga lebih besar dari perusahaan lokal. Kemudian yang terakhir, cenderung memiliki kegiatan bisnis tertentu yang bersifat footloose industri atau industri yang tidak terikat lokasi. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan multinasional ini punya cabang atau punya pabrik di banyak negara gitu. Biasanya bentuknya pabrik gitu ya atau manufaktur. Sampai sini kalau ada yang ditanyakan boleh ketik di bawah, nanti akan Ibu jawab. Nah, perusahaan multinasional, tadi kita sudah tahu ya, lebih dari satu negara beroperasinya. Kalau multinasional berarti lebih dari 2 negara. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam perusahaan multinasional. Yang pertama, parents company atau induk perusahaan. Namanya parents, orang tua, induk adalah apa? Itu adalah perusahaan yang memiliki dan mengawasi penanaman modal asing secara langsung. Biasanya memiliki anak perusahaan yang dinamakan perusahaan afiliasi di 2 negara atau lebih negara tempat modal ditanam. Induk perusahaan merupakan pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukan tujuan dan pengawasan berjalannya suatu sistem secara keseluruhan dalam satu perusahaan. Jadi yang namanya induk perusahaan, visi misi besar satu perusahaan itu biasanya ada di induknya, gitu ya. Ada di negara asalnya, negara cabang biasanya itu mengikuti negara induknya. Nah, kemudian negara cabang tadi atau kantor cabang atau branch atau branch office. Itu apa? Bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk perusahaan bisa atau di luar negeri atau di negara tempat modal ditanam. Nah, biasanya kalau branch office itu manajemennya nggak bisa lepas gitu ya, nggak bisa berdiri sendiri, tapi masih menginduk pada parents company. Jadi ini dari segi hukum, cabang perusahaan atau kantor cabang hanya merupakan perpanjangan secara fisik dari induk perusahaan dan tidak mempunyai status hukum yang terpisah dari induk perusahaan. Kemudian ada yang namanya kantor pusat atau headquarters atau sering disebut head office. Apa itu? Kantor pusat atau pusat organisasi suatu perusahaan multinasional di negara tempat induk perusahaan atau di negara penanam modal. Jadi kalau di Indonesia itu juga ada head office-nya. Unilever head office, Coca-Cola head office gitu ya. Nah, Google head office itu biasanya kantor pusat namanya, adanya biasanya di Jakarta. Nah, kemudian ada
Tadi sudah disinggung sedikit anak perusahaan afiliasi atau daughter atau affiliated company. Apa itu? Perusahaan holding dari penanaman modal di luar negeri. Biasanya merupakan anak perusahaan atau subsidiary. Anak perusahaan, anak cabang atau subsidiary. Tadi misalnya Coca-Cola itu yang bikin tutupnya itu ternyata masih anak cabangnya yang lain. Atau perusahaan gabungan atau asosiasi bisa juga. Jadi gabungan beberapa perusahaan, nah itu merakit produk dari luar negeri. Itu bisa juga dinamakan perusahaan afiliasi. Nah, yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan. Kalau didirikan di Indonesia berarti menurut hukum Indonesia. Gitu ya. Jadi cara mendirikannya itu sama seperti perusahaan domestik. Biasanya bentuknya itu PT. Gitu ya. Di Indonesia tuh banyak banget PT-PT yang ternyata itu bikin produk dari negara asing. Nah, ini dinamakan perusahaan afiliasi. Nah, ini ada beberapa peran perusahaan multinasional dalam ekonomi, baik di negara yang ditempati maupun di negara tempat asalnya dia. Jadi, perusahaan multinasional umumnya berpusat di negara maju. Jadi, biasanya negara-negara yang besar, negara-negara yang maju, dan dia punya cabang di negara yang berkembang. Tentunya, karena dia dari negara maju ke negara berkembang, jadi dia mendorong kemajuan ekonomi di negara-negara berkembang yang dia tempati. Gitu. Jadi lebih makmur, ekonominya juga lebih bagus, teknologinya juga jadi lebih bagus gitu ya. Kemudian ini yang kedua tadi, kekuatan teknologi dan modalnya dapat membuat negara yang ditempati bergantung. Lebih bagus tapi juga jadi bergantung. Karena kan negara yang ditempati tidak secanggih itu. Negara yang ditempati kan modalnya tidak sebanyak itu. Jadi kalau ya kita aja kalau udah biasa dikasih gitu kan kayaknya jadi ketergantungan gitu ya. Dari mulai apa? Ketergantungannya, lapangan kerja, kita jadi tergantung. Jadi pengennya kerja di perusahaan multinasional. Kemudian akses pasar. Karena dia yang punya modal, berarti pasar juga kemungkinan besar dia yang menguasai. Transfer teknologi, penggunaan teknologi, kita minta diajari gitu ya. Nah, saking banyaknya yang dipengaruhi oleh perusahaan multinasional di satu negara, bahkan bisa saja kebijakan di satu negara itu dipengaruhi oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di negara tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, terkadang negara yang menjadi tempat perusahaan multinasional itu nggak imbang. Tadi teknologi kita masih terbelakang, kemudian modal juga begitu, tenaga kerja belum memenuhi standar yang diminta gitu ya. Akhirnya apa? Ya cuman perusahaannya aja berdiri di situ, numpang berdiri gitu kasarannya ya. Orangnya dari negara asing masih tetap, terus habis tenaga kerjanya masih begitu, teknologi yang mengoperasikan juga gitu ya. Jadi kita cuman ke bagian tempatnya aja. Pun kalau kerja, biasanya kerja yang bagian bawah-bawah gitu ya. Karena sekali lagi kita belum, tenaga kerjanya itu belum memenuhi standar mereka. Itu sering terjadi. Jadi kita hanya sebagai pelaksana aja. Kemudian yang terakhir, perusahaan multinasional juga lebih mudah dalam memperoleh pinjaman modal karena ada jelas gitu ya, gedungnya di situ, penghasilannya sekian, nanti kalau misalnya nggak bisa bayar, yang diambil apa, jaminannya apa, itu lebih jelas gitu, dibandingkan dengan perusahaan kecil. Nah, ini ada beberapa isu global seputar perusahaan multinasional. Global nggak cuma di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, pajak ekspor menjaga defisit neraca perdagangan. Jadi kalau kita ekspor itu kita juga bayar untuk negara kita gitu ya. Jadi menguntungkan. Itu di Indonesia dan di negara lain pun begitu. Kemudian pembayaran internasional di banyak negara menggunakan hot money. Salah satunya dolar Amerika atau US dollar. Jadi kalau dolarnya bermasalah, kitanya juga terpengaruh. Kemudian kurs mata uang antar negara itu bervariatif. Jadi menentukan harga di satu negara dengan negara yang lainnya itu bisa sangat berbeda sekali. Tergantung juga tingkat inflasi di satu negara.
Kemudian yang keempat, mempekerjakan tenaga ahli lintas negara di negara berkembang itu sangat biasa. Jadi di negara berkembang sangat biasa bule-bule atau ya ekspat dari negara asalnya atau ekspat dari negara lain itu bekerja di negara berkembang gitu. Karena tadi dianggap lebih memenuhi standar yang diminta oleh perusahaan multinasional. Alat-alat dan peralatan standar internasional, jadi sudah adanya biaya produksi yang tinggi di negara asal. Jadi biasanya kenapa perusahaan multinasional itu buka cabang itu tadi menghindari biaya produksi yang tinggi di negara asalnya. Nah, gimana sih dengan di Indonesia? Jadi teman-teman, perusahaan multinasional di Indonesia itu bukan sesuatu hal yang baru. Kita lihat dari Orde Baru, jadi tahun 65 gitu ya. Indonesia dalam keadaan chaos gitu ya, kolaps gitu. Nah, kemudian Indonesia menerima usulan dari IMF. IMF itu yang ngasih utang-utang itu loh, itu yang biasa ngasih-ngasih utang untuk negara-negara berkembang itu. Nah, diusulkan dengan IMF apa? Coba sih buka kebijakan pintu terbuka gitu ya. Jadi kebijakan pintu terbuka, Indonesia membuka pintu seluas-luasnya untuk negara-negara asing, untuk investor-investor asing untuk bikin perusahaan di Indonesia, untuk investasi di Indonesia. Gitu. Itu mulai dari 1965, udah lama banget gitu ya. Kemudian di tahun 67 itu ada namanya keluar Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA yang akhirnya direvisi. Ibu lupa tahun 2008 atau 2009 gitu ya, direvisi lagi gitu. Nah, ini Undang-Undang Penanaman Modal Asing Januari 67. Dia membahas apa? Tentang operasional perusahaan multinasional, baik penanaman modal asing, joint venture, perusahaan domestik yang mendapat lisensi, gitu ya, yang bergantung pada perusahaan induk. Nah, di tahun 67 itu tercatat beberapa perusahaan multinasional yang sudah ada di Indonesia. Contohnya apa? PT Multi Bintang. PT Multi Bintang itu kalau teman-teman tahu bir bintang, nah itu pertama kalinya PT Multi Bintang itu dulu raginya itu masih dari Belanda, dicampurkan di sini, diproduksi di sini. Kemudian PT Boma Bisma Indra. PT Boma Bisma Indra yang kalau kita kenal ada nama mesin diesel, diesel itu nama perusahaan dari Deutsche gitu ya, itu mendapatkan lisensi PT untuk memproduksi diesel. Deutsche itu berarti dari Jerman. Nah, kemudian PT Astra memproduksi mobil Toyota, mesinnya dulu masih dari Jepang. Kemudian IPTN, gitu ya, membuat pesawat dan helikopter, komponennya masih impor. Kemudian PT Unilever, itu beberapa perusahaan asing yang sudah masuk di Indonesia pada tahun 1967. Kemudian pada tahun 1974 sampai 1990, karena banyaknya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia membatasi gitu ya, membatasi penanaman modal asing. Gitu. Jadi kebijakan 22 Januari 1974 pembatasan bagi pemilikan perusahaan modal asing dan peningkatan peran modal nasional. Gitu ya. Jadi karena udah banyak yang asing, balik lagi ke nasionalisasi. Gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu nggak boleh 100% dipunyain orang asing. Jadi harus ada berapa persen untuk yang Indonesia. Gitu ya. Jadi kerjasama patungan, mayoritas saham juga harus punya perusahaan nasional dalam waktu 10 tahun. Kemudian tenaga kerja diutamakan juga tenaga kerja lokal. Gitu. Tetapi sekali lagi pada saat itu walaupun aturannya begitu, cuman karena perusahaan asing itu udah ngerasa untung di Indonesia, jadi banyak banget korupsi di situ. Katanya nggak boleh punya asing, katanya harus tenaga kerja lokal, tapi ya udah banyak korup di situ gitu ya, banyak kolusi di situ, jadi tetap aja. Gitu. Nah, pada tahun 86, paket 6 Mei, investasi modal asing ternyata itu tidak cukup baik gitu ya. Nah, makanya pada tahun itu perusahaan Indonesia atau pemerintah Indonesia itu sudah menarik
ekspor gitu. Jadi kita sudah tertarik untuk ekspor gitu ya. Nah, pada tahun 2007 ini Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 perseroan terbatas gitu ya, tentang penanaman modal asing. Jadi itu yang direvisi. Nah, gimana dengan sekarang? Silakan teman-teman mengeksplor. Nah, ini nih di tahun-tahun yang sekarang, jadi gimana perusahaan multinasional ketika pandemi COVID di Indonesia? Kemudian aksi buruh bulan Oktober 2019 di tengah pandemi COVID menurut CNN Indonesia. Kemudian perusahaan aset asal Amerika Serikat, Skuden, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika tahun 2002 meningkat dibanding tahun 2021. Namun di Inggris justru menurun dibanding tahun 2021. Itu menurut CNBC Indonesia. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, katanya pertumbuhan Indonesia di tahun 2022 itu semakin pulih dan meningkat menurut IDX Channel. Nah, di saat banyak yang ngomong meningkat, IMF justru mengatakan sama kayak Inggris gitu ya. Jadi menurun pertumbuhan ekonomi global dibandingkan tahun 2021. Nah, itu teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Jadi perusahaan multinasional penting sekali buat perusahaan atau perkembangan ekonomi di satu negara. Kemudian Ibu yakin yang Ibu sampaikan ini belum terlalu banyak dan belum memuaskan teman-teman, makanya kita sempurnakan di tugas. Silahkan teman-teman explore atau cari 2 perusahaan, satu perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, kemudian satu lagi perusahaan multinasional dari Indonesia yang beroperasi atau perusahaan multinasional enterprise yang beroperasi di luar negeri. Kemudian kalian cari perkembangannya, kemudian isu-isu perkembangan apa yang mereka hadapi hingga saat ini. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Silahkan jika ada yang ditanyakan, diskusikan, masukan, sanggahan, boleh Ibu sangat terbuka. Sementara Ibu tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan see you semua.